Halo semua, kembali lagi di channel ini. Kali ini saya akan membahas film yang berjudul Doctor Strange. Namun sebelum kita lanjutkan, jangan lupa untuk klik tombol subscribe, like, dan share channel ini agar kalian bisa dapat notifikasi terbaru. Oke, langsung saja kita bahas filmnya. Di awal film, Caecilius dan beberapa pengikut lainnya memasuki sebuah kuil untuk mencuri sebuah buku. Dia berhasil mencurinya, namun seseorang berjubah kuning tiba dan memperingatkan dia sebelum mencuri buku tersebut. Saat seseorang berjubah kuning akan menghadapi mereka, mereka melarikan diri dari kuil, melalui portal waktu yang membawa mereka semua berada di London. Pertarungan terjadi, melibatkan manipulasi dunia yang ada di sekitar mereka. Di tengah pertarungannya, Caecilius berhasil melarikan diri. Sementara itu, Dr. Strange sedang bersiap untuk menyelesaikan operasinya. Dia menerima berita dari Christine Palmer tentang seorang pria yang terbunuh di bagian otak dengan peluru di kepalanya. Strange mengoperasi pria itu dan dengan aman mengeluarkan peluru tersebut. Setelah operasi berhasil, Strange mengundang Palmer untuk menontonnya di sebuah konvensi, tetapi Palmer menolak. Saat dalam perjalanan ke konvensi, Strange membawa mobil sportnya dengan kecepatan tinggi di atas gunung. Sebuah pesan masuk, dan Strange terganggu oleh catatan pasien barunya. Mobilnya terjatuh dari bukit, dan dia dibawa ke rumah sakit dengan tangannya yang hampir tidak bisa dioperasikan. Terlepas dari upaya terbaiknya dan dukungan Palmer, ia akhirnya gagal menjalankan semua perawatan eksperimentalnya, dan kehilangan hampir semua uangnya dan juga Palmer. Selama terapi fisik, seorang kolega kemudian memberitahu Strange tentang seorang pasien bernama Jonathan Pangbon, seorang pria yang lumpuh total tapi berhasil sembuh secara ajaib. Strange berhasil bertemu Pangbon dan diarahkan di Kathmandu, Nepal. Di Nepal, Strange diikuti oleh pria misterius yang menyelamatkannya dari perampokan dan pemukulan oleh pencuri. Dia kemudian memberitahu Strange kemana harus pergi dan membawanya ke kamar Taj, di mana dia bertemu The Ancient One. Setelah bertanya tentang Pangbon, Ancient berkata bahwa Pangbon mengarahkan kembali jiwanya dan menyembuhkan dirinya sendiri. Dalam kemarahannya, Strange mencoba untuk menghadapi Ancient One, tapi dia mendorong rohnya. Kemudian, Strange dibawa ke dimensi lain. Strange yang putus asa, mencoba masuk kembali ke tempat itu tetapi tidak berhasil. Ancient One dan Karl Mordo sedang mendiskusikan pelatihan Strange. The Ancient One kesal, karena apa yang terjadi pada Caecilius yang pergi ke sisi gelap. Strange menunjukkan tingkat kesombongan yang hampir sama, tetapi Mordo membujuknya untuk membiarkan Strange masuk. Strange masuk dan menyadari bahwa jam tangan itu adalah hadiah terakhir dari Palmer, dengan ukiran, "Waktu akan memberitahumu betapa aku mencintaimu, Christine." Strange kemudian pergi ke perpustakaan bersama Wong, dan melihat-lihat buku tertentu tentang sihir. Dia kemudian mengambil buku sihir kuno, yang menurut Wong sangat berharga dan tidak boleh disentuh oleh siapapun. Dia mengatakan bahwa halaman pada buku tersebut telah dicuri oleh Caecilius. Strange memulai pelatihan dengan rekan-rekan yang lainnya. The Ancient One kemudian memberitahu Strange untuk membungkam egonya agar kekuatannya bisa bangkit. Dia membawanya ke puncak Gunung Everest, dan memberinya waktu 13 menit untuk membuat mantra agar dirinya bisa kembali atau mati. Meskipun Mordo khawatir, Strange berhasil melakukannya dan kembali. Kemudian, Strange memutuskan untuk membaca tentang proyeksi astral, namun hal itu ditolak oleh Wong. Dengan menggunakan keterampilan teleportasi, Strange mencuri buku dan belajar mengenai proyek astral, dan terlihat rohnya meninggalkan tubuhnya. Keesokan harinya, Ancient One memberitahu Strange bagaimana membuat ruang aman, yang pada dasarnya itu adalah perubahan waktu dari dunia nyata, di mana seseorang dapat melakukan semua yang mereka inginkan tanpa merusak dunia nyata. The Ancient One kemudian memperingatkan Strange tentang Caecilius dan Mordo mempraktikkan keterampilan berperangnya pada Strange, dengan alasan bahwa ada peninggalan kekuatan tertentu yang diberikan kepada penyihir saat mereka siap. Kemudian, Strange mencoba menulis email ke Palmer, namun memutuskannya untuk pergi ke perpustakaan. Strange mencoba mempelajari dan mengikuti mantra dalam buku yang terlarang untuk memanipulasi waktu dengan mengenakan Eye of Agamotto, dan berhasil mengembalikan halaman buku yang hilang. Wong dan Mordo kemudian menangkapnya, dan Wong menegur Strange atas seberapa bahayanya membuat putaran waktu berulang dan menekankan bahwa hukum alam dunia tidak boleh dirusak. Wong mengatakan bahwa saat Avengers menyelamatkan dunia dari ancaman fisik, mereka sebagai ahli sihir dapat membela ancaman tersebut. Strange kemudian dibawa ke sebuah ruangan oleh Wong dan Mordo dengan 3 tempat suci, satu mengarah ke Hong Kong, kedua mengarah ke London, dan yang ketiga mengarah ke New York. Strange diinformasikan bahwa ketiga tempat suci harus dilindungi oleh para penyihir. Strange yang tidak sanggup memutuskan akan pergi, tetapi musuh datang dan meledakkan Strange dan Mordo ke tempat suci London.
Di tempat suci London, Strain melihat Caecilius datang dan membunuh Mordo. Strain memutuskan untuk melawan mereka, dan dia mengirim salah satu pengikut Caecilius ke gurun dan menutup jalan masuk. Caecilius menyerangnya, tetapi sebuah mantel tiba-tiba menempel pada Strain dan melindunginya dari Caecilius, membawa Strain ke baju zirah yang dia gunakan untuk menjebak Caecilius. Caecilius kemudian mengatakan bahwa tujuan utamanya adalah kehidupan abadi, dan bahwa musuh sebenarnya adalah waktu. Dia akan memanggil Dormammu dari dimensi gelap dan menggunakan kekuatannya dari itu. Ketika Strain sedang mendengarkan, salah satu pengikutnya tiba-tiba melemparkan tombak dan menusuk Strain. Setelah mencoba melarikan diri, Strain membuat portal dan teleportasi menuju ke New York di mana dia bertemu kembali dengan Palmer. Dia meyakinkan Palmer untuk melakukan operasi. Tiba-tiba, Mordo dan Ancient One datang. Mereka menyadari bahwa mantel yang menempel pada Strain adalah peninggalannya dan Ancient One memperkenalkan Strain kepada seorang master, menyuruhnya untuk melindungi tempat suci New York dan Hong Kong sebelum Caecilius mendapatkannya. Caecilius dan pengikutnya datang menyerang, dan Strain menciptakan mantra cermin terbalik untuk melindungi dirinya, sebelum menyadari bahwa mereka masih bisa mati saat berada di dalamnya. Strain hampir terbunuh tetapi Ancient One menyelamatkan mereka. The Ancient One kemudian bertarung dengan Caecilius setelah mendiskusikan plotnya, dan Caecilius melempar Ancient One melalui portal yang menuju ke London dari ketinggian. Meskipun Strain dan Mordo berusaha menyelamatkannya, Ancient One jatuh ke tanah meninggalkannya dalam kondisi kritis. Strain membawanya melalui portal ke New York di mana Palmer mengoperasinya, dan dia melakukan proyek astral untuk berbicara dengan rohnya. The Ancient One mengatakan bahwa dia menggunakan kekuatan dari dimensi gelap tapi dia hanya melakukannya untuk mencegah masa depan yang mengerikan, yang sayangnya hanya menambah buruk setelah menyelamatkan yang buruk. The Ancient One kemudian memberitahu Strain bahwa kekuatan untuk menyembuhkan dirinya sendiri selalu ada di dalam, dan kemudian memberitahunya untuk menghentikan Dormammu sebelum akhirnya memutuskan untuk mati. Setelah kematian Ancient One, Strain berbicara dengan Palmer dan memberi ucapan selamat tinggalnya. Di tempat suci Hong Kong, Wong mempersiapkan para penyihir untuk pertahanan. Sayangnya, Caecilius sudah ada di sana, dan Wong menghadapinya. Sementara itu, Strain pergi ke Mordo di Kathmandu, dan meskipun Mordo mengeluh tentang Ancient One, dia meyakinkan Mordo agar pergi bersamanya untuk melindungi tempat suci Hong Kong. Saat keduanya tiba, mereka melihat bahwa tempat suci telah dihancurkan dan dimensi gelap telah dipanggil sepenuhnya. Strain kemudian menggunakan mantra pembalik waktu yang dia pelajari sebelumnya dan mengembalikan semua kerusakan, termasuk menyelamatkan Wong. Strain memutuskan untuk terbang ke dimensi kegelapan sendiri. Dalam dimensi gelap, Strain melihat Dormammu. Di sana, Dormammu membunuh Strain. Setelah membuat putaran waktu yang tak terbatas untuk menyiksa Dormammu, dia mengizinkannya membuat kesepakatan. Di Hong Kong, semuanya kembali normal sebelum Caecilius dan para pengikutnya mulai hancur. Bagian dari kesepakatan itu adalah memberi mereka kehidupan abadi, dengan Dormammu dalam dimensi gelap selamanya. Sementara dunia aman, Mordo marah pada Strain yang melanggar hukum alam dunia dan badai, memperingatkannya tentang harga yang harus dia bayar. Strain dan Wong kemudian kembali ke Kathmandu, di mana Strain mengembalikan Eye of Agamotto. Wong memberitahunya untuk bersiap-siap, dan Strain tiba di tempat suci New York dan memeriksa arlojinya, kemudian menjalani peran barunya sebagai paranormal. Terima kasih sudah menonton, semoga kalian suka dengan review film kali ini, dan untuk review film tertentu, silahkan komen di bawah. Jangan lupa untuk subscribe agar tidak ketinggalan video selanjutnya.